Silakan masuk Bapak. Silakan. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibullah yang akan menjadi tester Anda untuk kenaikan jabatan. Selamat atas kenaikan jabatannya, semoga Anda bisa aman. Berikut saya akan membagikan dan akan melakukan tes kepada Bapak. Pada Bapak Teguh ya. Saya membagi lembar jawab dan buku soal dalam keadaan tertutup. Akan membagikan lembar jawab dan buku soal dalam keadaan tertutup. Bapak Teguh tidak diperkenankan untuk membuka buku soal dan memperhatikan. Kita akan mengerjakan soal bersama-sama. Akan saya pandu kapan mulai tesnya. Ini lembar jawabnya dan ini untuk panduan. Jangan dibuka terlebih dahulu. Silakan buka lembar jawaban yang telah diberikan, lalu isikan informasinya yang dibutuhkan seperti nama lengkap, tanggal lahir, usia, pendidikan terakhir. Untuk pengisian identitas di sini Bapak. Baik, jika sudah selesai, katakan alat tulis Bapak dan perhatikan pada saya akan pandu mengerjakan rangkaian tes yang pertama. Seperti yang Bapak lihat di lembar jawaban tes ini terdiri atas 9 kelompok soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Pertama ini kelompok soal 1, selanjutnya kelompok soal 2 dan seterusnya sampai kelompok 9 yang dibaliknya. Bukalah buku soal Bapak untuk halaman nomor 1. Bacalah dengan hati petunjuk dan contoh untuk melakukan soal nomor 1. Saya akan membaca dengan keras. Untuk subtes nomor 1, petunjuk dan soal untuk kelompok 1. Soal dimulai dari nomor 1 sampai dengan 20. Sudah paham? Tolong perhatikan contoh dari soal tersebut. Saya akan membacakan contoh soal ini. Seekor kuda mempunyai kesamaan yang terbanyak dengan seekor apa? Nah, ini di jawaban sini tertulis C. Maka di lembar jawaban mohon dicoret yang C. Subtes nomor 2. Lawannya harapan ialah jawabannya B, putus asa. Bapak coret yang opsi B. Baik, selanjutnya kerjakan soal setelah ada aba-aba mulai dan berhenti mengerjakan tes jika terdengar aba-aba selesai. Setelah ada aba-aba, apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, kita akan melanjutkan subtes pengerjaan ini. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan buka halaman 2 dan kerjakan soal 1 sampai 20. Baik, silahkan mulai. Selesai. Baik, setelah selesai mengerjakan subtes 1, selanjutnya buka buku soal. Bapak silahkan buka halaman 3. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal nomor 2. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok nomor 2. Soal dimulai dari nomor 21 ini Pak sampai 40. Terdiri atas 5 kata. Antara 4 dan 5 kata itu terdapat suatu kesamaan.
Carilah kata yang kelima yang tidak termasuk dalam kesamaan keempat kata itu. Paham? Contoh: meja, kursi, burung, lemari, tempat tidur. Mana jawaban yang paling tepat? Burung. Untuk jawaban opsi burung itu terletak di C. Itu dicoret ya Pak. Baik. Untuk contoh kedua, duduk, berbaring, berdiri, berjalan, berjongkok. Mana jawaban yang paling tepat? Berjalan. Nah, untuk opsi B silakan dicoret. Baik, jika sudah, sebelum mengerjakan soal, sesungguhnya apakah Anda jelas? Jelas. Apakah ada pertanyaan? Apa sudah paham untuk tugasnya? Paham. Kerjakan soal setelah ada aba-aba mulai dan berhenti mengerjakan teks jika dengar aba-aba selesai. Setelah ada aba-aba selesai, Anda tidak diperkenankan untuk mengerjakan tes lagi. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ingat, waktu Anda singkat, jadi bekerjalah sebaik mungkin. Baik, silakan mulai. Selesai. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan subtes selanjutnya. Bukalah buku soal keempat. Silakan buka halaman 7. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal nomor 4. Saya akan membaca dengan keras. Apakah sudah dibuka halaman 7-nya? Sudah. Baik, petunjuk dan contoh soal untuk kelompok subtes 4. Soal dimulai dari nomor 61 ini sampai 76. Telah ditemukan 2 kata. Carilah satu kata perkataan yang meliputi pengertian kedua kata tadi. Tuliskan perkataan itu pada lembar jawaban di belakang nomor yang sudah tertera. Ya, di sini ya Pak. Contoh soal ayam itik. Perkataan burung unggas dapat meliputi pengertian kedua kata itu. Maka jawabannya adalah burung. Jadi langsung diisi ke di sini ya Pak ya, untuk tulis kata tersebut. Contoh berikutnya, gaun, celana. Pada contoh ini jawabannya ialah pakaian. Maka pakaian yang selanjutnya ditulis. Carilah selalu perkataan yang tepat yang dapat meliputi pengertian kedua benda tersebut. Paham? Jika apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman 8 dan kerjakan soal nomor 61 sampai 76. Apakah sudah dibuka? Sudah. Baik, silahkan mulai. Selesai? Silahkan balik lembar jawaban Anda. Bukalah buku soal 4. Silahkan buka halaman 10. Sudah? Sudah. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal nomor 5. Saya akan membacakan dengan jelas. Petunjuk dan contoh soal subtes 5. Soal dimulai dari nomor 77 sampai 96. Apakah paham? Persoalan berikut adalah soal-soal hubungan yang disajikan dalam bentuk kalimat atau bentuk cerita. Contoh, sebatang pensil harganya Rp25. Berapakah harga 3 batang? Jawabannya 75. Nah, perhatikan cara menjawab di atas lembar jawabannya. Perhatikan ini. Pada lembar jawaban, lihatlah pada kolom 5. Kolom itu terdiri atas angka 1 sampai 9 dan 0. Paham? Untuk menunjukkan jawaban suatu soal, maka coretlah angka
yang terdapat di dalam jawaban itu. Urutan angka jawaban tidak perlu dihiraukan. Paham? Pada contoh nomor 5, jawabannya adalah 75. Oleh karena itu, pada lembar jawab di belakang contoh nomor 05, angka 7 dan 5 harus dicoret. Coret terlebih dahulu angka 7 dan 5. Baik, kalau sudah, apakah ada pertanyaan? Tidak. Apakah sudah paham? Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman 8 dan kerjakan soal nomor 77 sampai dengan 96. Baik, silakan mulai. Selesai? Bukalah soal bapak. Silakan buka halaman 11. Sudah? Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal nomor 6. Petunjuk dan soal untuk kelompok 6. Soal dimulai dari nomor 97 sampai dengan 116. Pada persoalan berikutnya akan diberikan deret angka. Setiap deret tersusun menurut suatu aturan tertentu dan dapat dilanjutkan menurut aturan itu. Carilah untuk setiap deret angka berikut dan coretlah jawaban angka 1 dan 6 garis dicoret. Seperti di sini Pak, untuk angkanya silahkan dicoret. Baik, jika sudah, apakah ada pertanyaan? Tidak. Apakah sudah paham untuk pengerjaannya? Baik, jika ada apa-apa mulai, Anda harus langsung mengerjakan. Mulai. Selesai. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan subtes yang ke-7. Bukalah soal Bapak. Silahkan buka halaman 13. Baik, jika sudah, bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk mengerjakan subtes 7 ini. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok subtes 7. Soal dimulai dari nomor 117 sampai dengan 136. Pada persoalan berikutnya, setiap soal memperlihatkan suatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk yang ditentukan, seperti bentuk A, B, C, D, dan E. Manakah yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan itu sedemikian rupa sehingga tidak ada kelebihan sudut atau ruang di antaranya. Baik, untuk gambarnya ini, apakah sudah paham? Baik, saya akan membacakan contoh soalnya. Contoh soal subtes 7. Jika potongan-potongan pada contoh 7 di atas disusun dibangun, maka akan menghasilkan bentuk A. Oleh karena itu, pada lembar jawab di belakang contoh 7 huruf A dicoret. Huruf A dicoret ya Pak. Apakah sudah paham? Untuk pengerjaannya mengerjakan dan mengotak-atik suatu bangun ruang seperti contoh ini ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Apakah Anda sudah paham dalam subtes 7 ini? Paham. Baik, jika sudah paham, mulai. Selesai? Baik, jika sudah, saya akan menarik lembar soalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan selamat dan semoga Bapak dapat amanah di promosi jabatan ini. Saya berterima kasih atas kepercayaan Bapak untuk menjadikan saya tester pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.